Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jum'ah di Masjid Imam Mukbil, Darmasraya, Sumatera Barat. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan hidayahnya dan rizkinya dan ampunannya. Maka telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Muhammad ibni Amr wahwa ibnu Alqamah, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, a'mara ummati baina sittin ila sab'ina faman yajuzu ala dhalika qalil. Faman yajuzu ala dhalika qalil. Maka maknanya usia dari umatku kaum muslimin, maka kebanyakan dari usia kaum muslimin, kata Nabi kita, antara 60 sampai 70 tahun. Dan yang melewati dari 70 tahun bisa jadi, namun sangat sedikit dari mereka. Maka hadis ini hadis yang derajatnya hasan, dikarenakan Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah saduq hasanul hadis, dan telah datang di jalan yang lain masih dari Abi Hurairah dari jalan Abi Saleh As-Samman dari Abi Hurairah. Dan di sini jalan ini pun hasan karena ada rawi Qais ibnu Amr dan dia saduq hasanul hadis. Maka naiklah dua jalan ini menjadi sahih li ghairi, seperti disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa usia dari kaum muslimin kebanyakan antara 60 sampai 70 tahun. Dan dulu Nabi kita diwafatkan dalam usia 60 tahunan, sekitar 63 tahun. Maka ini menjadi warning, ini menjadi pengingat bagi kita kaum muslimin, yang mana kita sudah mulai masuk kepada usia senja. Maka tinggal dihitung 60 tahun, ataupun lebih dari itu 70 tahun, maka itulah usia dari kaum muslimin. Maka semua orang berintrospeksi atas diri-dirinya. Apa yang telah dia lakukan? Lizad, li jam'i zad,
liyaumil ma'ad, dalam mengumpulkan bekal-bekal di hari akhirat kelak. Maka di hadis yang sahih ini menjadi pendalilan bahwa asal dari kaum muslimin usianya sekitar 60 sampai 70 tahun. Maka oleh sebab itu, kita yang sudah berusia senja ini berintrospeksi agar di usia tersebut kita sudah memperbaiki diri kita. Kita sudah bertobat dari dosa-dosa kita. Maka permasalahan umur yang disebutkan oleh Nabi itu adalah dalam makna kebanyakan. Namun di sana ada sang maut yang menjemput kapanpun, anytime, anywhere, dimanapun kita berada, kapanpun kita berusia. Jika memang sudah expired, ditulis di lauh mahfud, belum mencapai 60, dan telah mencapai bahkan ratusan, maka itu semuanya tergantung kepada sang maut. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran bahwa seluruh manusia, baik kaum muslimin yang usianya tadi antara 60 ataupun 70, maka masuk kepada keumuman bahwa semuanya kembali kepada sang maut di saat menjemput. Maka Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa maka pasti akan didatangi oleh sang maut. Meskipun usianya masih muda, di antara mereka ada yang dying young, mati muda, dan di antara mereka ada yang mati dalam keadaan tua renta. Maka semuanya kembali kepada sang maut yang Allah utus untuk menjemput ajalnya. Dan Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup di muka bumi ini, semua yang bernyawa mulai dari penciptaan Adam sampai akhir zaman, maka yang namanya jin dan yang namanya manusia dan yang namanya binatang-binatang yang diberikan nyawa oleh Allah, kullu man 'alaiha fan, yang hidup di muka bumi ini hanya kefanaan, semuanya akan mati, dan yang tersisa hanya wajah Allah. Dan Allah berfirman, kullu syai' halikun illa wajhahu, semua yang ada di muka bumi ini pasti mati kecuali Allah Jalla wa Ala. Dan Allah berfirman, aina matakunu yudrik kumul maut, dimanapun kalian berada, anytime, anywhere, pasti maut itu akan menjemput kalian. Sudah mencapai 60, sudah mencapai 70, bahkan ratusan, bahkan sebelum dari 60. Jika memang sudah datang ajalnya, maka la yastakhiruna sa'ah, tidak akan diakhirkan dan tidak akan ada percepatan. Maka seseorang tergantung dari ajalnya yang telah ditulis di hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Mas'ud, di mana setiap malaikat diutus kepada janin yang sudah usianya untuk ditiupkan ruh, maka disebutkan, maka ditiupkan oleh malaikat, fayuktabu an rizkihi wa amalihi wa ajalih, maka akan ditulis rizkinya dan kehidupannya baik ataupun buruk, dan akan ditulis ajalnya. Maka usia yang tadi disebutkan oleh Nabi, bahwa umatku kebanyakan berkisar 60 sampai 70, awas, ini warning bagi kita. Bagi yang usianya lebih dari itu agar kembali kepada Allah. Barang siapa yang usianya hampir mendekati itu, perbaiki kehidupan kita. Dan yang masih muda seperti para santri di sini, tidak dijamin bahwa kalian bisa mencapai usia seperti itu. Bisa jadi ajal datang esok hari. Allah berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, wa ma tadri nafsun
bi ay ardin tamut. Maka tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di esok hari. Dan tidak ada yang mengetahui di mana dia akan dimatikan oleh Allah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, introspeksilah semua kita yang hadir di sini dan yang mendengar dari khutbah ini, bahwa maut pasti akan menjemput. Adapun usia 60 ataupun 70 itu hanya keumuman saja dan kebanyakan saja. Kemudian diketahui pula bahwa innal a'mar wi'aun lil khalq fi jam'i azad liyaumil ma'ad. Maka ketahuilah bahwa umur bagaikan keranjang, yang mana keranjang itu tempat mengumpulkan dari Bani Adam dari amal-amal yang soleh, zad liyaumil ma'ad, bekal yang baik dari amalan-amalan yang soleh di hari akhirat kelak. Ataupun di antara manusia yang menjadikan keranjangnya dipenuhi dengan kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, maka semuanya dari usia-usia ini yang merupakan keranjang dari amalan-amalan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, semuanya akan dipertanyakan dan dimintai pertanggungjawaban dari umur kita. Seperti di dalam hadis yang datang di Ashabis Sunan dari jalan Al-A'mash, dari Sa'id ibni Abdillah ibni Juraid, dari Abi Barzah Al-Aslami. Maka sahabatnya Abu Barzah Al-Aslami berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah illa sayus'al an umrihi fima afna. Maka tidaklah dari seluruh manusia dan jin yang dibangkitkan dari kuburan-kuburan mereka dan berkumpul di padang mahsyar pasti akan ditanyai perkara-perkara ini dan tidak ada yang terlewatkan, kecuali pasti ditanya tentang perkara-perkara ini. Perkara yang pertama, an umrihi fima afnah. Ini poin pendalilan kita. This is the point. Hada wajhu syahid fi hadal hadis. Ini adalah pendalilannya. An umrihi fima afnah, akan ditanyakan dari usia-usia yang Allah berikan kepadanya. Berapa usiamu? 70 tahun. Berapa usiamu? 20 tahun. Berapa usiamu? 30 tahun. Berapa usiamu? Bahkan sweet 17, 17 tahun. Baru akil balik 2 tahun yang lalu. Namun diambil oleh Allah Jalla wa'ala dan dipertanyakan dari usiamu mulai balik itu 70 tahun, apa yang dilaksanakan, apa yang diamalkan, apa yang dikerjakan. Maka apakah keranjang usiamu itu dipenuhi dengan salat malam dan salat wajib di masjid dan menuntut ilmu? Maka jika demikian itu adalah kebaikan. Namun jika keranjang-keranjang kamu yang 70 tahun itu dipenuhi dengan kemaksiatan, dipenuhi dengan kebid'ahan, dan dipenuhi dengan kekurangan-kekurangan dari amal-amal soleh, maka akan celaka. Karena akan ditanya, an umrihi fima afnah. Pertanyaan yang pertama ditanya, wahai Bani Adam, berapa usiamu? Jika kita ditanya tentang usia seperti di hospital atau di saat kita mendaftarkan sesuatu, mana KTP, umurnya berapa, tahun kelahirannya berapa, selesai. Hanya sekedar ditulis data saja. Namun di saat itu tidak hanya sekedar ditulis data. Berapa usiamu? Mana pertanggungjawaban atas usiamu? Apa yang kamu lakukan 70 tahun? Maka ini yang akan dipertanyakan. Dan selain itu, bukan menjadi poin pendalilan, namun kita sebutkan untuk mengambil faidah,
Pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi mada amila fih. Maka ini cambuk bagi kita para penuntut ilmu dan para asatidah yang mengajar. An ilmihi mada amila fih. Akan ditanya tentang rizki ilmu yang Allah berikan kepada kita. Dari Al-Quran dan hadis. Dari ilmu pengetahuan akidah dan fikih. Dan bahasa Arab dan yang lainnya. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Mana amalan-amalannya? Kamu mengetahui ini wajib. Kenapa tidak diamalkan? Kamu mengetahui itu haram. Kenapa engkau tidak meninggalkannya? Maka semua akan ditanya. Dan pertanyaan berikutnya, wa'an malihi, dari hartanya. Awas, untuk harta ditanya dua perkara. Maka orang-orang kaya akan lebih terlambat masuk surga daripada orang-orang yang miskin, diantaranya karena ini. Dia akan mempertanggungjawabkan min aina iktasabah, dari mana uang itu masuk. Wa fima anfaqah, dan diinfakkan untuk apa. Maka kita tidak ingin memperpanjang permasalahan ini karena poin pendalilannya tadi, wa'an umrihi fima afnah, tentang umurnya ditanyakan, dihabiskan untuk apa umur itu. Maka inilah, wahai ibadallah, dari khutbah yang pertama. Pertama kita mengingatkan bahwa usia kaum muslimin antara 60 sampai 70, dan kata Nabi, wa tajuzu minhum qalil. Yang melewati dari mereka sampai 80-an dan seterusnya hanya sedikit. Kemudian yang kedua telah kita bahas, itu usia 60 sampai 70 hanya keumuman saja. Namun semuanya kembali kepada diri kita. Kalau memang ajalnya 20 tahun, ajalnya 30 tahun sebelum dari 60 dan 70, maka itu kembali kepada Allah yang menentukan. Dan yang terakhir, bahwa usia kita adalah keranjang untuk mengumpulkan amal-amal. Di sana ada amalan-amalan yang baik, di sana adalah amalan-amalan yang buruk. Semuanya akan ditanya, wa an umrihi fima afnah, dari usianya, dari umurnya, apa yang telah dilakukan dari pertanggungan jawaban usia tersebut. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih fastaghfiruh innallaha ghafurun rahimun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adabun muhin. Maka Allah berfirman di dalam surat Ali Imran bahwa mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang bukan dari kaum muslimin, innama numli lahum liyazdadu isman walahum adabun muhin. Maka kami memanjangkan usia-usia mereka bukan apa-apa, agar mereka itu bertambah semakin hari, semakin menjadi tua-tua keladi, semakin tua semakin jadi. Tujuannya liyazdadu isman, agar mereka semakin menambah dosa-dosa dengan panjang usia. Walahum adabun muhin, dan tinggal menunggu adab yang mengerikan dan menghinakan di hari akhirat kelak. Maka makna dari ayat ini disebutkan oleh mufassirun. Ayat ini Allah sengaja memberikan usia yang panjang kepada mereka orang-orang kafir musyrik. Maka jika kita rujuk ya ibadallah kepada mereka orang-orang kafir yang musyrik, yang belum masuk kepada Islam, maka kita melihat kehidupan mereka jaya raya, kaya raya di dunia. Terutama para selebritis, terutama bintang, mega bintang dari Hollywood dan
the green field, lapangan hijau. Maka mereka kaya raya, jaya raya, badan-badan mereka sehat. Tidak pernah mereka dalam keadaan kelaparan. Tidak pernah mereka dalam keadaan penyakit yang membahayakan. Umur mereka panjang. Maka sampai-sampai saking panjangnya mereka lupa diri atas apa yang dia lakukan, atas kekufuran dan kesyirikan. Tidak beribadah kepada Allah. Lupa diri, harta, jaya raya, usia panjang, badan sehat. Namun di balik itu Allah menginginkan innama numli lahum liyazdadu itsman. Kami mengakhirkan usia-usia mereka agar menambah adab dari dosa-dosa yang mereka lakukan setiap waktu. Terus usianya 90, 100, 120 dalam keadaan sehat badannya. Maka ini perkara yang lain. Bukan masalah itu yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu di ayat yang lain Allah berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa af'idatuhum hawa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, janganlah engkau mengira bahwa kami biarkan kelompok kufar Quraisy yang kafir panjang usianya. Dan kelompok kufar secara umum yang hidup di zaman Nabi dan di zaman kita panjang usianya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Jangan dikira bahwa kami itu lalai atas mereka. Jangan dikira kami ini tidak menghisab dari perbuatan mereka. Namun sengaja yuakhiruhum, kami sengaja mengakhirkan usia-usia mereka mati agar mereka melaksanakan amal-amal yang buruk sepanjang hidupnya di dunia. Umur yang panjang, amalannya buruk. Kemudian pada saat itu Allah mendatangkan apa yang mereka takutkan dari api neraka, maka mereka dalam keadaan mata-mata mereka terbelalak melihat adab dan hati-hati mereka kosong dan mereka pun tidak bisa mengedipkan mata-mata mereka. Ini ibarah dari kinayah Al-Quran. Allah sengaja memanjangkan mereka liyazdadu itsman seperti di dalam surat Ali Imran dan ini surat Ibrahim, agar menambah kepada mereka dosa dan menambah adab yang perih dan pedih yang menghinakan, sehingga seakan-akan mata mereka terbelalak, tidak bisa mengedipkan mata, dan hati-hati mereka bengong kosong melihat adab yang ada di depannya, dan mereka terperangah mendongakkan kepada adab yang mengerikan. Maka di dalam dua ayat ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa Allah Jalla wa'ala sengaja memberikan umur yang panjang kepada orang-orang yang kafir, musyrik, munafik, agar apa? Menambah adab kepada mereka. Semakin hari semakin menjadi tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Maka kalau begitu ya ibadallah, di khutbah yang terakhir ini ingin menyebutkan, lalu bagaimana usia yang ideal bagi kaum muslimin? Apakah kita menginginkan usia yang panjang saja atau menginginkan usia yang pendek? Maka tadi disebutkan oleh Nabi kita secara umum kaum muslimin antara 60 sampai 70 tahun. Namun yang menjadi ideal adalah semakin panjang usia, semakin banyak amalannya. Itulah ideal yang kita inginkan. Maka oleh sebab itu telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan dari sahabat
Abdullah ibnu Busr, yang mana muridnya adalah Qais ibnu Amr, seorang tabi'i yang meriwayatkan dari Muawiyah ibnu Saleh ibnu Haidar. Maka sanadnya an Muawiyah ibnu Saleh ibnu Haidar al-Hadrami, an Qais ibnu Amr, an sahabat Busr, Abdullah ibnu Busr radhiyallahu anhu. Maka di sahabat yang mungkin baru kalian dengar ini dari Abdullah ibnu Busr, berkata Rasulullah di saat ditanya oleh orang Badu, Ja'a A'rabi, orang Badu, kepada Nabi, ya Rasulullah, man khairu minna minal muslimin? Siapa orang yang paling baik di antara kita kaum muslimin? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluh, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik di antara kaum muslimin adalah orang yang Allah panjangkan usianya, namun hasuna amaluh, semakin dia bertambah usia, semakin dia bertaat kepada Allah, semakin dia takut dan takwa kepada Allah, sehingga usianya yang panjang dijadikan terus ibadah di dunia. Amalan-amalannya full, amalan-amalannya digaspol sampai kepada akhir dari hayatnya. Maka ini orang yang paling baik. Maka ini menunjukkan kepada kita agar kita berintrospeksi kepada diri kita. Mulai dari sekarang kita melaksanakan taubat dan melaksanakan amal-amal yang baik. Perbaiki diri-diri kita, terutama kita yang sudah usia mulai senja, agar memperbaiki diri. Maka orang yang paling baik di antara kita yang diumurkan panjang, dipanjangkan umurnya 80, 90, 100. Namun dalam waktu-waktu itu terus melaksanakan ketaatan kepadanya. Maka kita hidup ingin seperti ini. Maka jadikanlah kita bagaikan ilmu padi. Jika saudara-saudara kita melihat di sawah, tidak hanya main ke sawah untuk melihat pemandangan yang hijau saja, namun lihat dari padi itu. Maka sekarang padi itu ditanam, 3 bulan setelah itu padi itu menguning, lihat bagaimana bedanya. Di saat ditanam maka dia akan mendongak ke atas penuh kesombongan, vertikal. Namun di saat bulir-bulirnya penuh, di saat mulai menguning, di saat berisi dan siap dipanen, siap diambil nyawanya misalnya, maka dia tunduk takut kepada Allah. Maka di saat padi bulir-bulirnya penuh dengan amal-amal saleh dan dia siap untuk dipanen, siap untuk dicabut nyawanya, maka dalam keadaan menguning, harum, dan juga bulir-bulirnya penuh dengan biji-biji padi. Begitulah kita. Kita meminta kepada Allah dipanjangkan umur, namun diberkahi dengan terus menuntut ilmu, mendakwahkan dari ilmu kita, dan melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Maka inilah ideal dari kaum muslimin. Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Barang siapa yang diberikan panjang usianya dan diberkahi usianya dengan amal-amal yang soleh. Hadis ini hadis yang hasan. Dihasankan oleh Syekh kami Mukbil juga, karena dari jalan Muawiyah ibnu Saleh bin Hudair al-Hadrami wahwa saduq hasanul hadis. Kemudian yang terakhir pembahasan kita, bagaimana caranya setelah kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya muslim yang panjang umurnya dan baik amalannya, maka bagaimana cara kita memanjangkan umur? Apakah dengan banyak olahraga? Tidak juga. Apakah dengan tidak merokok mulai dari hari ini? Lebih baik, namun tidak menjadi modal juga panjang umur. Atau banyak meminum air putih tanpa dengan gula, itu juga penyebab. Atau tidak makan makanan yang berminyak, itu juga sebab. Namun semua itu, ingin panjang usia yang diberkahi dan ingin jaya raya di dunia, telah datang hadis. Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Abdurrahman ibnul Qasim ibni Muhammad ibni Abi Bakr
cicitnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman Ibnul Qasim Ibnu Muhammad Ibni Abi Bakar As-Siddiq yarwi an abihi wa huwa Al-Qasim Ibni Muhammad Ibni Abi Bakar yarwi an ammatihi Aisyah. Meriwayatkan seorang tabi'i Abdurrahman Ibnu Qasim, yang mana dia rawi yang thiqah, dari cucu Abi Bakar Qasim Ibnu Muhammad Ibni Abi Bakar, meriwayatkan dari bibinya Aisyah. Apa yang dikatakan oleh Aisyah? Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, husnu al-khuluq wa husnul jiwar yu'ammirani diyar wa yazidan fil a'mar. Maknanya, orang yang mempunyai akhlak yang mulia dan memuliakan dari orang-orang yang di sekitarnya, dari tetangga, dari para santrinya, dari anak-anak dan istrinya, dari tetangga-tetangganya. Barang siapa yang akhlaknya mulia dan akhlaknya mulia kepada tetangga-tetangganya dan orang yang hidup di sekitarnya, maka yu'ammirani diyar, Allah akan memberikan rizki yang melimpah. Dia akan membangun rumah yang banyak. Di mana-mana rumah punya dia, di mana-mana tanah punya dia. Dari mana? Allah memberikan karena akhlaknya yang mulia kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangga-tetangganya, kepada guru-gurunya, kepada santri-santrinya, menyebabkan yu'amirani diyar, akan diberikan rumah-rumah yang banyak. Dimisalkan oleh Nabi rumah, karena rumah adalah perkara yang sangat mahal untuk dibuat. Tidak hanya sekedar motor atau kendaraan di zaman Nabi, unta misalnya, ataupun lembu, tetapi rumah yang butuh kita membeli sebidang tanah dan membangunnya membutuhkan uang yang banyak. Maka dimisalkan bahwa barang siapa yang ingin dibangunkan oleh Allah rumah-rumah yang banyak, menjadi kaya raya, jaya raya, maka perbaikilah dengan akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia kepada semua yang ada di sekitar kita, dari tetangga kita, dari anak-anak istri kita, dan dari santri-santri kita, dan dari guru-guru kita. Kemudian apa setelah itu? Yu'ammirani diyar, Allah memudahkan kepadanya rumah-rumah yang banyak. Wa yazidan fil a'mar, dan Allah memberikan kepadanya usia yang panjang dikarenakan akhlak yang mulia kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka hadis ini hadis yang sahih dari sanad yang kami sebutkan. Maka di sini kita simpulkan barakallahu fikum, dari khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua kita sebutkan asal dari usia kaum muslimin antara 60 sampai 70 tahun. Namun itu secara umum, dan kekhususannya si fulan kembali kepada ajal yang Allah tulis di Lauh Mahfuz. Kemudian faidah dari itu, apa ideal bagi kaum muslimin dari usia? Semakin panjang usianya dan semakin panjang usianya dan amalannya semakin baik, semakin banyak dengan usianya yang banyak, amalannya lebih banyak, itu idealnya dari kaum muslimin. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah memanjangkan usia kita dan memperbanyak amalan kita. Dan di akhir disebutkan bagaimana cara agar kita memperpanjang usia kita. Telah disebutkan tadi, husnul khuluq wa husnul jiwar. Kamu memperbaiki akhlak kamu kepada seluruh manusia dan kepada orang-orang terdekat, maka Allah pasti akan memanjangkan usia kamu dan usia yang diberkahi. Dan ini poin pendalilannya, dan menambah rizki kamu. As'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wal Yaman wa sa'ira biladil muslimin wal Filistin, wa an yahfadha wulata umurina, wa an yursyidahum ila tariqil haq, wa an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga NKRI tercinta
dari rongrongan fitnah yang besar dan kecil dari KKB dan kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan dari luar dan dari dalam negeri kita ini, maka hancurkanlah ya Allah. Dan kita berdoa kepada para pemimpin negeri kita, agar mereka dijaga oleh-Mu ya Allah, dan dibimbing kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka para pemimpin jika baik semuanya, maka mereka akan membuat konstitusional ataupun undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan baik juga bagi kami sebagai rakyat, yang mana kami rakyat diperintah untuk taat kepada pemimpin, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita taat kepada mereka ta'ah bil ma'ruf. Kita taat kepada mereka dalam kebaikan. Karena pemimpin baik, kita rakyat pun mengikuti pemimpin yang baik. Maka jika pemimpin kita dijadikan baik dan rakyat-rakyat kita taat kepada pemimpinnya yang baik, pastilah Indonesia akan gemah ripah loh jinawi, menjadi jaya raya di dunia ini. Dan juga kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal dan melimpah. Dan kami mendoakan bagi mereka orang-orang yang di belakang layar, yang telah membantu dari pembangunan Masjid Nisa dan selalu membantu setiap waktu untuk dakwah di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i, membantu untuk membeli token, membeli dari beras dan yang lainnya. Karena dakwah ini dakwah yang free of charge, gratisan, maka kami mendoakan agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah memberikan rizki menggantinya dengan limpahan rizki di dunia sebelum di hari akhirah. Dan di hari akhirah menjadi amalan-amalan yang besar. Dan kami doakan kalian masuk surga semuanya. Bagi mereka orang-orang yang membantu dakwah dengan pemikiran, dengan mengajar tanpa pamrih, dengan mengeluarkan peluh, gotong royong, dan bahkan dengan dana-dana mereka, kami doakan semuanya agar diampuni dosa-dosanya, digantikan rizkinya menjadi melimpah ruah, dan juga dimasukkan kepada surga di ujungnya. Dan Allah telah berjanji bagi mereka pasti akan dijayakan di dunia ini, seperti ucapan Allah, in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu dakwah dari Allah Jalla wa Ala, pasti Allah akan membantunya di dunia, dan pasti Allah akan menjayakan pondasi-pondasinya di dunia menjadi tinggi karena membantu dakwah ini. Maka kita tutup, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرِ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وذكر اسم ربه فصلى
bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tusma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabthutha afala yanzuruna ila libili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum.